warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Perkenalkan, nama saya Indah Rizkina Harahap, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komponen perencanaan pembelajaran, learning text analysis dan analisis materi. Nah, yang pertama itu kita akan mengkaji learning text analysis atau tugas belajar. Di mana learning text analysis ini adalah proses pengidentifikasian atau penguraian tugas-tugas belajar yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seorang guru memecahkan suatu kompetensi menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Learning text analysis ini tentunya juga memiliki tujuan. Yang pertama itu menentukan urutan kegiatan yang baik secara sistematis. Yang kedua, memudahkan peserta didik untuk memahami materi. Yang ketiga, penyesuaian pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, menentukan dan membantu guru untuk menentukan metode, media, serta urutan pembelajaran secara sistematis. Nah, adapun langkah-langkah learning text analysis ini adalah menentukan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, menguraikan kompetensi tugas dari yang kecil hingga menjadi besar, dari yang mudah menjadi yang sulit. Dan yang terakhir, menentukan strategi, media, dan penilaian yang sesuai dengan pembelajaran. Contohnya itu kita bisa ambil dari materi pengenalan huruf hijaiyah. Nah, tujuan pembelajarannya itu di sini peserta didik mampu mengenali huruf hijaiyah, mampu menyebutkan huruf hijaiyah, mampu membedakan huruf-huruf yang hampir sama, dan yang terakhir peserta didik mampu menuliskan serta menyebutkan huruf yang ditunjuk oleh gurunya. Nah, yang kedua itu ada analisis materi. Analisis materi ini merupakan proses mengkaji isi pembelajaran untuk menentukan pembelajaran yang mana yang paling tepat, pembelajaran mana yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan karakteristik peserta didik, dan dengan ketercapaian pembelajaran. Nah, seorang guru ketika ingin mengajar, dia harus tahu yang dia ajarkan itu tujuannya kemana, terarahnya kemana. Nah, juga seorang guru harus mengetahui karakteristik peserta didik agar tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik itu tadi. Nah, adapun tujuannya itu yang pertama memilih materi yang relevan tentunya. Yang kedua, menentukan kedalaman dan keluasan materi. Yang ketiga, menyesuaikan materi dengan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, menyusun materi dengan secara sistematis dan berurut sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, adapun komponen analisis materi ini ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Di mana fakta ini adalah suatu informasi dan kenyataan yang harus diketahui. Yang kedua itu konsep. Konsep ini adalah pengertian atau ide utama yang harus dipelajari. Dan yang ketiga adalah prinsip. Prinsip ini adalah hubungan atau konsep antara konsep dan aturan. Dan yang ketiga itu adalah prosedur. Prosedur ini adalah langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, prosedur ini sangat penting untuk suatu kegiatan pembelajaran agar kita mengetahui langkah yang mana yang duluan kita kerjakan dan langkah mana yang seterusnya akan kita lakukan. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari materi komponen perencanaan pembelajaran, learning text analysis dan analisis materi ini adalah bahwasanya learning text analysis adalah berfokus pada analisis tugas dan aktivitas belajar yang dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan analisis materi berfokus pada kajian isi atau materi pembelajaran agar
dapat menyesuaikan pembelajaran dengan tujuan, dengan kebutuhan serta kemampuan peserta didik. Nah, kedua komponen ini saling melengkapi dalam menyusun perencanaan pembelajaran sehingga pembelajaran dapat efektif, sistematis, dan bermakna. Baik, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.